Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita menginjak materi reading yang pertama ya teman-teman. Dan kita nanti akan belajar kalau di reading itu sebenarnya ada 6 bab ya teman-teman. Tapi saya singkat menjadi 3 chapter karena saya menemukan cara yang menurut saya dan sudah saya coba berkali-kali ternyata lebih mudah daripada ngikut yang dari buku ya. Jadi kita akan belajar teknik pertama dan eh, soal apa aja yang cara mengerjakannya menggunakan teknik ini gitu ya. Jadi kita kenalan dulu dengan reading. Jadi di reading ini sama kayak listening ya, teman-teman. Reading comprehension, kalau listening, listening comprehension. Jadi memahami apa yang teman-teman dengarkan kalau di listening. Nah, kalau di reading, memahami apa yang teman-teman baca. Nah, total soal di reading nanti ada 50 pertanyaan yang teman-teman kerjakan paling lama atau maksimal waktunya adalah 55 menit. Oke. Nah, umumnya atau orang awam biasanya ya, teman-teman, itu mengerjakan dengan cara membaca teksnya dulu. Oke, baru nanti baca soalnya. Nah, kalau di reading itu kebalikannya ya, teman-teman. Jangan membaca teksnya dulu karena kalau teman-teman membaca teksnya dulu, saya pastikan nanti pasti teman-teman akan sering-sering kembali lagi ke teks, kembali lagi ke teks gitu. Jadi baca soal, baca teks, baca soal, baca teks. Jadi sama aja, teman-teman. Jadi daripada baca teksnya dulu, teman-teman mending baca soalnya dulu. Ya, dan ketika nanti teman-teman sudah mengenali jenis soalnya, teman-teman akan tahu cara cepat mengerjakannya gitu ya. Jadi tidak perlu apa namanya membaca seluruh teks. Nah, dari teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan bisa mengkategorikan apakah cara yang harus teman-teman gunakan. Ya, karena ada 3 nanti teman-teman. Oke. Nah, kita akan pelajari cara pertama dulu, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, teman-teman. Jadi ada soal di reading itu yang cara menjawabnya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, cara ini teman-teman gunakan ketika teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan mengenai teks. Gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman baca seluruh teks, tapi cukup baca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, di reading ada beberapa soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Antara lain yang pertama, yaitu main idea atau pertanyaan yang menanyakan tentang gagasan utama atau ide pokok ya, teman-teman. Nah, main idea ini nanti di tes itu namanya macam-macam. Ya, ada yang kadang nyebutnya itu topik, ada yang nyebutnya kadang main point, kadang ada yang nyebutnya juga main discussion atau primary discussion, ada juga yang menyebutnya eh, subjek atau title gitu ya, teman-teman. Jadi namanya banyak. Intinya kalau ada pertanyaan tentang inti dari teksnya, itu teman-teman gunakan cara ini. Nah, contohnya soalnya adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, kalau di reading jangan baca teksnya dulu. Kita baca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Cara mengerjakannya, teman-teman baca topik sentence-nya. Nah, topik sentence letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di contoh ini hanya ada satu paragraf ya. Berarti kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, kalimatnya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau yang sangat mencolok gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kalau teman-teman sudah pahami, teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung, gitu ya. Yang alfa di situ berbunyi kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan menceritakan seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini menyatakan kalau John Dewey itu membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Berarti yang alfa bukan jawabannya. Ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Kalau yang Bravo ini kurang jelas, teman-teman. Ya, perbedaan-perbedaan tentang apa? Sedangkan di teks tadi itu hanya sebuah perbedaan, gitu ya, antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Bravo bukan ya, teman-teman? Nah, kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Charlie ini memang ada tadi di kalimat pertama di paragraf ini ya, atau di teks ini. Cuman ada informasi yang dihilangkan.
yaitu intelligence atau kecerdasan. Padahal tadi teks ini bukan cuma membahas tentang kemampuan menggunakan logika, tapi juga intelligence. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang hilang. Tidak boleh, teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ disebutkan bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal kedua, teman-teman. Yang cara mengerjakannya juga teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat kedua, maksud saya adalah jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga sama ya, teman-teman. Itu adalah idea organization. Atau bagaimana si penulis itu mengembangkan atau menulis idenya di dalam teks. Seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah ini kan nggak jelas teman-teman soalnya. Ya, karena contoh ini saya ambil dari buku Longman. Tapi saya yakinkan ke teman-teman, kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, teman-teman tidak akan pernah menemukan jenis soal yang kayak gini, yang nggak jelas seperti ini, teman-teman. Pasti, apa namanya, eh, soal TOEFL ITP di ITS, itu pasti jelas atau lengkap soalnya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan soal seperti ini di soal prediksi ya, teman-teman baca juga pilihan A, B, C, D-nya untuk memahami soal ini jenis apa atau menanyakan apa. Gitu ya. Di situ yang alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung atau disajikan dengan alasan-alasan logis. Nah, ini berarti bagaimana cara menulis si penulis untuk menyajikan idenya, gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika akan menjawab, gitu ya, bahwa di kepercayaan mereka, Abner Doubleday lah yang menemukan permainan baseball. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu sebenarnya hanya diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya Spalding itu menyuruh atau memberikan tugas gitu ya untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti Doubleday itu cuma disuruh teman-teman untuk mencari tahu siapa yang menemukan permainan baseball. Artinya bukan Doubleday yang menemukan. Gitu ya. Kemudian paragraf terakhir. Nah, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu tidak punya andil apapun dalam perkembangan baseball. Nah, berarti itu tadi ada gagasan ya di awal, kemudian dibuktikan kalau gagasan itu salah atau bisa disebut dibantah. Nah, jawaban yang paling tepat yang alfa tadi, teman-teman. Sebuah gagasan atau ide itu disajikan dan kemudian dibantah. Gitu ya. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu soal mengenai tone, purpose, sama course. Ya, nah tapi tone, purpose, sama course ini tenang aja, ini jarang banget keluar teman-teman. Di soal terutama yang asli dari ITS. Kalau di prediksi mungkin sering, tapi kalau di ITS itu jarang banget keluar. Ya, nah tone, purpose, sama course itu apa? Jadi tone itu adalah attitude si penulis atau suasana hati si penulis teman-teman. Atau sikap si penulis terhadap topik yang dia angkat. Apakah dia subjektif, apakah dia objektif. Gitu ya. Nah, taunya dari mana kita kalau si penulisnya itu subjektif atau objektif. Nah, kalau penulisnya itu subjektif, dia pasti menuliskan perasaannya, teman-teman, di dalam teksnya itu. Apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia bingung, apakah dia tertarik, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dia objektif, dia tidak akan menuliskan perasaannya, alias dia hanya ingin menyajikan fakta apa adanya. Gitu ya. Nah, atau netral, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan dari contoh juga, teman-teman. Kemudian yang kedua ada purpose. Purpose itu maksud si penulis atau tujuannya menulis teks tersebut itu apa. Dan yang terakhir ada course, teman-teman. Course itu bidang keilmuan atau mata kuliah gitu ya. Mata kuliah apa kira-kira yang membahas topik yang sama dengan yang dibahas oleh si penulis. Seperti itu. Nah, contohnya misal seperti ini, teman-teman.
Nah, ini saya ambil dari salah satu latihan di buku Longman ya. Di situ soal nomor 4 berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini menanyakan purpose atau tujuan, ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari terduga atau terdakwa gitu ya, di dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah pengadilan atau ranah hukum Amerika Serikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, kita cek satu-satu boleh, teman-teman. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari kasus kriminal atau kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, tidak ada kasus di situ tadi, teman-teman. Ya, jadi tadi ngomongin tentang gimana sih pengakuan orang ketika dihipnotis kalau dibawa ke pengadilan, apakah bisa dipakai sebagai barang bukti atau tidak? Nah, jawabannya tidak, gitu ya. Nah, alfa bukan berarti ya, teman-teman, tidak ada kasus apapun di situ tadi. Kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan kenapa pengakuan yang dibuat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman, yang bravo ini jebakan ya. Karena di teks itu tidak menyatakan kalau eh, apakah hipnotis itu bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Secara umum maksudnya. Ya, jadi seolah-olah kalau kita pilih yang bravo itu semua orang yang dihipnotis ketika memberikan keterangan itu tidak bisa dipercaya. Padahal di teks itu nggak ada, teman-teman. Ya. Nah, di teks itu adanya adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Sorry, saya mute dulu, teman-teman. Oke, lanjut ke ke yang Charlie di situ menjelaskan untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis. Nah, ini yang bikin salah adalah mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah, jadi seolah-olah kalau kita pilih yang Charlie, teks ini membahas peran dari pengadilan tinggi. Padahal pusat perhatiannya bukan di pengadilan tingginya ya, tapi lebih ke pengakuan yang didapat dari hipnotis. Nah, berarti Charlie bukan, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Delta untuk menjelaskan status secara hukum tentang pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian nomor 5, di situ berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah seperti yang saya sampaikan tadi, tone itu adalah sikap si penulis, apakah dia eh, berpihak atau tidak gitu ya. Apakah dia memasukkan perasaannya atau tidak. Nah, cara mencari tahunya apakah penulis itu memihak atau memasukkan perasaannya atau tidak, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Cari apakah ada emosinya yang ditulis si penulis, perasaan si penulis gitu ya. Nah, kalau kita baca tadi, hingga saat ini pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum bisa dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, kita nggak nemukan ya. Coba paragraf kedua, sebuah sengketa lahan, kasus sengketa lahan gitu ya, yang membawa-bawa pengakuan yang didapat secara hipnotis, itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, kita juga nggak tahu perasaan si penulis bagaimana. Gitu ya. Nah, artinya penulis itu netral, teman-teman. Hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan terhadap pembacanya atau kepada pembacanya. Ya, nah berarti jawaban yang nomor 5 itu adalah yang delta, informative. Jadi si penulis hanya ingin memberikan informasi kepada pembacanya saja. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6, this passage would probably be assigned reading in a course on. Jadi teks ini kemungkinan diminta dibaca di mata kuliah apa atau di kelas apa. Nah, kita cocokkan kata-kata yang dipakai atau vocab-vocab yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf dengan pilihan A, B, C, D. Ya. Nah, di kalimat pertama paragraf 1 aja, di situ ada kata confessions, artinya pengakuan, teman-teman. Atau kesaksian gitu ya.
Kemudian ada juga defendants, itu terduga atau terdakwa ya, atau tersangka gitu. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, courts, pengadilan in the United States di Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin tentang ranah hukum. Oke, nah langsung aja kita cek ABCD yang menyebutkan hukum. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, ya, American law. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh dan ketiga jenis soal tadi, yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Mister, apakah ada tips jika ada pertanyaan mencari kata yang similar dengan teks, dengan di teks, tapi kita tidak tahu artinya? Mister, apakah ada tips jika ada pertanyaan mencari kata yang similar? Mungkin vocab ya, Miss? Pertanyaan yang vocab maksudnya. Nah, itu kita bahas besok, Miss. Ada caranya, tapi kita bahas besok, ya. Jadi hari ini kita fokus dulu dengan jenis soal yang cara mengerjakannya cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi soal di reading itu ada banyak jenis, teman-teman, ya. Cuman hari ini kita fokus dulu dengan yang cara mengerjakannya cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, kalau yang pertanyaan tentang vocab itu sebenarnya ada cara cepatnya, teman-teman. Nah, cuman di sini cara cepatnya udah kalau dari pertanyaannya Miss Rifatun Nurlilaili tadi ya, itu ada syarat mengerjakan cepatnya yang eh, kurang gitu ya, atau yang tidak ada gitu. Jadi besok kita akan pelajari gimana caranya kalau misalkan kita nggak tahu artinya, seperti itu. Berarti untuk bab hari ini aman ya, teman-teman? Yang untuk jenis soal 3 tadi. Atau coba kita ke latihan soal seperti biasa, jangan takut salah ya, teman-teman. Silakan. Di sini ada satu soal, teman-teman jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 1 menit sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan ada juga alfa. Baik, antara alfa atau delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya ya, kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, berarti karena yang ditanyakan topik alias apa namanya? Garis besar mengenai teks, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari umur mental seseorang dengan umur kronologisnya. Dengan rasionya itu dilipat gandakan dengan angka 100 ya, atau dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Nah, berarti ini ngomongin definisi ya. Tadi ada kata is defined, didefinisikan sebagai. Oke, kita cek paragraf kedua. In theory, jadi dalam teorinya atau secara teori, sebuah tes IQ yang standar itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan operasi-operasi intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan penyelesaian masalah. Paragraf terakhir, nah secara praktek atau dalam prakteknya gitu ya, eh, tidaklah mungkin untuk apa ya, tiba atau datang pada suatu keputusan, atau intinya tidaklah mungkin untuk memutuskan secara pasti gitu ya,
jenis operasi intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan atau yang menunjukkan kecerdasan. Jadi ini ngomongin paragraf 1 ya, teman-teman ngomongin definisi IQ, paragraf kedua ngomongin tes IQ secara teori, paragraf ketiga itu ngomongin tes IQ secara praktek. Oke, yang mana kesulitannya adalah tidak ada kegiatan atau apa ya, operasi intelektual yang bisa menggambarkan IQ-nya seseorang. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Ya, sebuah definisi dari IQ itu di paragraf pertama dan cara mengukurnya. Itu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Seperti itu. Nah, kalau yang alfa penerapan IQ dalam kehidupan nyata itu tadi tidak ada, ya. Nah, tadi untuk yang kemampuan berlogika sama menggunakan apa namanya? Penyelesaian masalah itu adalah caranya mengukur IQ-nya seseorang, bukan apa namanya? Penerapannya di kehidupan nyata. Alfa bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, bagaimana IQ itu menentukan atau mempengaruhi masa depannya seseorang. Nah, itu malah tidak ada tadi, teman-teman. Di kalimat pertama di setiap paragraf, jadi jangan dipilih ya. Kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam penyelesaian masalah. Nah, itu kalau dalam tesnya itu hanya dibahas di paragraf kedua, seperti itu. Sedangkan teks ini bukan hanya paragraf kedua, gitu ya. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Alpha, dan juga Charlie. Lengkap ya, teman-teman. A, B, C, D. Baiklah, kalau gitu kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks itu diorganize atau dikembangkan, gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, ada kontroversi di sekitar gagasan mengenai penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan tentang GMO atau itu tadi ya, organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nah, para kritikus itu beranggapan atau berargumen gitu ya, bahwa GMO itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Paragraf terakhir, kebalikannya, para pendukung dari pandangan tersebut, maksudnya GMO ya, itu melihat bahwa GMO itu merupakan, melihat GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimanakah pandangan orang-orang ya, teman-teman, tentang adanya GMO itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda tentang GMO itu disajikan. Oke. Nah, kalau yang Bravo definisi dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Nah, kita nggak tahu teman-teman definisinya tadi apa sama contohnya GMO itu apa. Di situ nggak ada. Gitu ya. Nah, berarti bukan yang Bravo. Kalau yang Charlie, dua masalah dengan GMO dan solusinya itu disediakan. Nah, tadi nggak ada masalah dengan GMO dan solusinya bagaimana, nggak ada. Hanya pandangan atau pendapat dua kubu tentang GMO. Yang satu setuju, yang satu tidak gitu ya. Nah, kalau yang Delta, dua eh, keunggulan dan kekurangan dari GMO itu ditulis.
ditulis atau dijelaskan. Bukan ya, teman-teman, karena nggak ada dua kekurangan dan kelebihannya tadi yang mana nggak ada. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Nah, yang D yang barusan saya sebutkan, Miss, kelebihannya mana itu nggak ada. Dua kekurangannya mana itu juga nggak ada. Seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini yang diulang-ulang, teman-teman. Itu ya, yang kalau di kalimat pertama, itu ada kata, em, nah, tapi di kalimat kedua, teman-teman. Di situ disebutkan ada divergent views. Gitu, atau pandangan-pandangan yang berbeda. Di paragraf kedua kalimat pertama itu aja ada juga one view. Di paragraf 3 itu juga ada the view. Jadi ngomongin tentang pandangan-pandangan. Nah, kalau jawaban yang alfa di situ ada two different views, dua pandangan-pandangan yang berbeda. Seperti itu. Gitu ya. Oke, silahkan dicoba lagi. Semakin sering teman-teman mencoba, semakin kaya vocabnya teman-teman nanti. Oke, dan akan mudah ketika teman-teman nanti tes kalau vocabnya teman-teman sudah kaya, terutama di reading. Seperti itu. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Nomor 3, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semua menjawab. Oke, ada juga jawaban bravo. Oke, antara alfa dan bravo ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi, the tone of the passage could best be described as. Jadi, tone dari teks itu bisa dideskripsikan sebagai. Nah, tone ya, teman-teman. Tone itu adalah sikap si penulis atau perasaan si penulis, emosi si penulis gitu ya terhadap topik yang dia bahas. Nah, cara mengetahuinya, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari adakah keterlibatan atau gimana ya, adakah subjektivitasnya penulis terhadap topik yang dia bahas. Ataukah adakah yang dia rasakan atau si penulis rasakan tentang yang dia bahas. Gitu ya. Kita baca kalimat pertama di situ berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangatlah mengkhawatirkan. Ini yang saya maksud penulis memasukkan emosinya, teman-teman, atau yang dia rasakan. Nah, dia bilang kalau penggundulan hutan di dunia ini, apa namanya, tingkat di mana penggundulan hutan terjadi sekarang ini, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, berarti si penulis ini khawatir akan topik yang dia bahas, teman-teman. Ya, jadi tone dari teks ini itu adalah khawatir atau takut atau cemas. Nah, cari ABCD yang artinya khawatir, takut, atau cemas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, concerned. Itu artinya khawatir, takut, atau cemas. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu. Nah, ini saya ambilkan dari soal yang asli dari PS. Jangan takut salah ya, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, Alpha. Oke, antara Charlie, Alpha. Ada juga Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dibaca dulu soalnya ya kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, apa sih pembahasan utama dari teks ini? Alias ini menanyakan main idea gitu ya. Nah, di situ kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, kata berbahasa Prancis yaitu Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua berbunyi, perbedaan atau perubahan-perubahan dalam tampilan ini itu sangat mempengaruhi budaya bermusik pada zaman Renaissance. Nah, maksudnya adalah bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik, sebagaimana bagaimana musik itu disusun atau ditulis atau dibuat gitu ya, kemudian dimainkan, kemudian dibahas dan disebarluaskan. Kemudian paragraf terakhir, Renaissance musical di Eropa itu lebih ke perubahan budaya secara luas dan perubahan cara berpikir gitu ya, daripada hanya eh, satu apa ya, set itu artinya serangkaian. Jadi serangkaian tertentu dari teknik-teknik bermusik. Maksudnya itu Renaissance musical itu bukan cuma teknik bermusik saja, tapi juga perubahan tentang budaya secara luas. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Dan cara berpikir gitu ya. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, komposisi musik yang paling mengilustrasikan perkembangan-perkembangan selama zaman Renaissance Eropa. Bukan ya, teman-teman. Komposisi musik yang mana? Kan nggak ada. Justru kebalikannya, teman-teman. Jadi, di zaman Renaissance Eropa itu, musik itu berubah-ubah atau berkembang gitu ya. Sama halnya dengan apa namanya, faktor budaya yang lain atau aspek budaya yang lain. Karena musik itu salah satunya saja gitu ya. Nah, alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, teknik-teknik bermusik yang digunakan gitu ya selama Renaissance Eropa. Nah, teknik musik apa tadi kan nggak ada, teman-teman. Bagaimana mereka bermusik itu nggak ada, gitu ya. Di kalimat pertama tidak disebutkan, berarti bukan yang Bravo. Kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa itu sebagai sebuah eh, perkembangan kebudayaan yang mencakup di dalamnya perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie, ya. Nah, kalau yang Delta, praktek-praktek bermusik orang Romawi kuno dan Yunani kuno yang digunakan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Nah, ini juga hanya membahas tentang musik. Sedangkan di teks tadi, teman-teman, itu bukan cuma ngomongin tentang musik ya. Memang musik tadi disebutkan sebagai salah satunya saja, tapi bukan ngomongin tentang musik. Tapi lebih ke budaya secara luas, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke number 5. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Alright, so thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta ya teman-teman. Kita cek bareng. Kita cari, kita baca soalnya dulu maksud saya. Di situ soalnya berbunyi, apakah yang tes ini bahas
utamanya gitu ya. Apakah yang utamanya teks ini bahas? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Paragraf 1 berbunyi, berbeda dari opini secara umum atau pendapat orang-orang gitu ya. Tanah yang beku dan temperatur atau suhu yang sangat dingin itu memiliki hubungan yang sangat sedikit dengan warna-warna dari daun-daun di musim gugur gitu ya. Nah, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka mengandung jumlah besar atau mengandung jumlah dari pigmen hijau yang sangat banyak. Nah, pigmen hijau itu disebut dengan klorofil. Daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, warna-warna yang disebutkan oleh sekelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin, gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang merontokkan daunnya itu tidak bisa bertahan hidup di musim dingin jika mereka tetap menjaga daun mereka. Karena daun-daun akan kehilangan banyak sekali air dari udara musim dingin yang kering gitu ya, teman-teman. Daripada yang akar mereka bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, itu tadi. Jadi ngomongin tentang kondisi daun ya lebih tepatnya teman-teman, tapi di sini yang lebih ditekankan adalah warna daun itu apa alasannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ABCD, kita cek satu-satu. Yang alfa produksi dari klorofil di semua tanaman. Nah, klorofil itu hanya dibahas di paragraf 2, teman-teman. Sedangkan teks ini bukan hanya ngomongin tentang klorofil ya, lebih tepatnya ke pewarnaan daun atau bagaimana daun itu mendapatkan warnanya. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, dampak-dampak atau akibat atau pengaruh ya. Jadi pengaruh dari cuaca dan suhu terhadap pohon. Bukan ke pohonnya ya, teman-teman, tapi lebih ke warna daunnya lebih tepatnya. Seperti itu. Kalau yang Charlie, pentingnya warna sebagai eh, sebagai apa ya, alat indikasi gitu ya dari penyakit tanaman. Bukan ya teman-teman, kita tadi tidak menemukan penyakit tanaman sama sekali. Tapi yang kita temukan adalah bagaimana cara tanaman itu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya gitu ya. Lebih tepatnya kondisi cuacanya seperti itu. Jadi daunnya itu bisa berubah warna. Oke, lanjut lagi, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta alasan-alasan dari alasan-alasan untuk berubahnya atau perubahan-perubahan dalam warna daun. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta ya, teman-teman. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi tujuan utama atau eh, inti dari teks ini adalah untuk. Nah, ini berarti nanyain tujuan teks. Sama kayak main idea sebenarnya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, perubahan dari pohon palem atau pohon kelapa-kelapaan gitu ya, dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil, seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, merupakan fenomena yang sudah diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimana itu bisa terjadi?
Nah, kemudian paragraf kedua, bahan bakar fosil itu berawal dari banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Nah, paragraf kedua, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara eh, cukup atau secara sufficient itu ya, secara memadai itu terkompres oleh beban yang dari kumpulan-kumpulan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain keluar dari tanah gambut tadi. Jadi airnya jadi padat gitu ya. Nah, meninggalkan massa dari karbon yang terkonsentrasi atau yang padat. Nah, kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Carboniferous, banyak bagian dari dunia ini itu menyerupai rawa-rawa Okefenokee. Nah, paragraf terakhir, apa namanya? Cadangan-cadangan yang sangat banyak atau sangat besar dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih ada di bawah tanah. Tapi biaya atau yang akan dihabiskan itu semakin lama itu semakin naik gitu ya. Entah itu dalam hal dolar dan juga dalam hal lingkungan. Nah, itu tadi teman-teman, kita cek ABCD. Yang alfa mengangkat atau mempromosikan perlindungan dari atau apa ya? Konservasi itu berarti ya konservasi gitu ya. Jadi mempromot atau mempromosikan konservasi dari bahan bakar fosil. Bukan ya, teman-teman. Karena ini ngomongin tentang lebih ke prosesnya. Bagaimana eh, bahan bakar fosil itu terbentuk. Entah itu yang batu bara atau minyak bumi. Gitu tadi ya. Dari yang awalnya pohon-pohon palem atau sejenis kelapa-kelapaan dan dinosaurus kok bisa jadi batu bara dan minyak bumi tadi ya. Bukan untuk mempromosikan penghematan bahan bakar fosil, teman-teman. Alfa bukan ya. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah penyimpanan-penyimpanan yang paling banyak dari bahan bakar fosil itu terletak. Bukan juga ya, teman-teman. Kalau yang Charlie menunjukkan masalah-masalah yang akan datang dengan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita nggak tahu masalah yang akan datang dalam penggunaan fosil itu apa. Berarti bukan itu yang dibahas di teks ini, teman-teman. Ya, Charlie bukan. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ berbunyi, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimanakah bahan bakar fosil itu dibentuk atau terbentuk. Nah, dari awal tadi kan ada the transformation of palm trees and dinosaurs into fossil fuels. Nah, transformation itu kan artinya pembentukan, teman-teman, atau transformasi. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana sih bahan bakar fosil itu bisa dibentuk dari dinosaurus dan pohon palem yang awalnya ya, gitu. Kok bisa jadi bahan bakar fosil seperti itu. Intinya menjelaskan bagaimana oil dan coal itu terbentuk. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Ya. Lanjut lagi ke number 7. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, maksud saya 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 7 soalnya. Apakah yang teks ini utamanya bahas? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah itu ini ya teman-teman yang dibuat dari tanah liat kayak
furnitur atau alat-alat misalnya kendi dan sebagainya itu namanya gerabah. Gerabah dari apa namanya suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian barat daya merupakan sejenis kesenian dari kompleksitas yang atau kesulitan teknis yang sangat tinggi. Nah, paragraf kedua memperbaiki atau mengolah maksudnya gitu ya. Jadi mengolah bongkahan besar dari tanah liat yang baru diambil itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Paragraf berikutnya, hampir semua tanah liat itu membutuhkan tambahan dari bahan-bahan yang non plastik sehingga eh, tanah liat tadi itu bisa bertahan ketika di proses firing atau pengapian gitu ya, yaitu pengerasan dengan suhu yang sangat tinggi tanpa adanya retakan atau tanpa retak gitu ya. Dan sehingga ruangan di dalamnya akan memiliki permukaan yang halus. Paragraf terakhir, setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu dicampur dengan hebat gitu ya, teman-teman. Nah, berarti ini ngomongin tentang pengolahan tanah liat sebelum dibuat menjadi gerabah oleh Indian Pueblo ya. Kita cek yang alfa, berbagai macam jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabahnya Pueblo. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo, sumber-sumber dari mana tanah liatnya yang digunakan itu, sumber-sumber dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabahnya Pueblo. Bukan ya, kita nggak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Yang pasti bagaimana mengolahnya. Kalau yang Charlie, kriteria yang para pembuat gerabah pakai ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Nah, bukan memilihnya ya teman, tapi memprosesnya. Nah, Charlie bukan. Kalau yang Delta, proses yang digunakan untuk mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, next teman-teman ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis ya. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya gini teman-teman. Cara ini teman-teman pakai ketika soal di reading itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks, ya, entah itu main idea, entah itu idea organization, atau tone, purpose, dan course. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu nih dari teman-teman sebelum kita lanjut ke penutupan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ketika latihan, silahkan japri saya. Oke? Sebentar, ada pertanyaan, Sir, beda main idea sama topik apa? Nah, main idea itu biasanya berupa topik sentence. Misalkan, bahwa merokok itu berbahaya, gitu ya. Misalkan ya, contohnya teman-teman, smoking is perilous atau dangerous, misalnya. Oke. Nah, kalau topik saja, bukan topik sentence, topik saja, itu misalkan bahaya dari merokok. Beda ya. Ketika kita bilang merokok itu berbahaya, itu bentuknya kalimat. Makanya disebut topik sentence atau main idea. Ya. Nah, kalau topik saja itu berarti intinya. Jadi bahaya dari merokok. Seperti itu, Miss. Kalau presiding nanti kita bahas di nanti ya. Belum saatnya. Bukan ini, nanti beda nanti, teman-teman. Jadi kita fokus ke pertanyaan sama awal kalimat di setiap paragraf, begitu kah? Tergantung, Mister. Jadi gini teman-teman, karena yang saya sampaikan tadi ya, cara mengerjakan soal reading itu ada tiga. Di awal tadi kan saya sampaikan. Oke, ada tiga cara mengerjakan soal reading tergantung soalnya. Nah, kalau soalnya menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman fokus dengan kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, nah untuk sisanya kita bahas besok dan hari Minggu. Karena jenis soal reading itu bukan cuma yang kita bahas hari ini aja, teman-teman. Ada lagi. Contohnya tadi ada preceding, gitu ya. Ada lagi nanti following, ada lagi inference, ada lagi direct, apa namanya? Uh, stated, unstated detail maksud saya. Gitu ya. Jadi banyak, teman-teman. Soal di reading itu jenisnya banyak. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya kita bahas. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf.
atau istilahnya namanya topic sentence, teman-teman. Mister, mungkin kalau main idea ada di, mungkin tidak, Mister. Kalau main idea itu ada di akhir paragraf. Jawabannya tidak mungkin, Mister. Jadi gini, teman-teman. Kenapa kok nggak mungkin? Karena eh, apa namanya, teks yang disajikan di TOEFL ITP, terutama di reading ya, teman-teman, itu mengikuti kaidah penulisan yang ada di Amerika sana. Kalau di Inggris sepertinya juga sama sih, teman-teman ya. Jadi kurang lebih penulisannya juga sama seperti itu. Oke, jadi orang Inggris itu bedanya sama orang Indonesia, teman-teman. Kalau orang Indonesia itu contohnya mau pinjam dulu 100 itu biasanya ngomongin cerita dari nabi-nabi atau cerita apapun gitu ya, cerita tentang kehidupan dulu, baru nanti di akhir intinya berbelit-belit. Tapi kalau orang sana itu kebalikannya. Jadi langsung ke intinya dulu, baru nanti ada namanya supporting idea atau dijabarkan menggunakan gagasan pendukung. Gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau kita ngomong itu bertele-tele seperti itu. Jadi beda, teman-teman, budayanya beda gitu ya. Makanya kalau teman-teman nyari gagasan utama, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Kemudian, Sir, ada latihan tentang reading nggak, Sir? Sepertinya ada ya, teman-teman. Tapi nanti coba saya cek, sudah saya rapikan atau belum. Apa ada trik khusus bagi kosakata yang masih terbatas ya, Sir? Nah, ini teman-teman. Seperti yang dari awal saya sampaikan ya, di hari pertama, TOEFL itu yang paling penting, itu adalah vocabnya, teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kan mengulang yang saya sampaikan dulu. Sir, kalau kosakatanya terbatas gimana? Berarti kan sama dulu. Teman-teman tenang aja. Kalau teman-teman vocabnya itu terbatas, sama. Saya juga terbatas, teman-teman. Nah, cara yang paling enak adalah teman-teman sering-sering latihan. Sempatkan ya, teman-teman. Sering-sering latihan. Ketika teman-teman menemukan vocab yang baru, silahkan buka kamus. Ya, kamus bilingual nggak apa-apa. Oke, kamus longman juga nggak apa-apa. Kalau saya senang kamus longman, teman-teman. Jadi nebak-nebak artinya apa. Nanti kalau udah notok nggak tahu artinya, baru saya buka yang kamus bilingual. Nah, kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis ya, teman-teman. Karena kalau nggak ditulis pasti hilang dan eman, teman-teman. Atau sayang gitu ya. Kita dapat ilmu baru itu hilang itu sayang gitu. Jadi memang saran saya harus ditulis. Gitu ya. Nah, ketika kita sering-sering ketemu dengan vocab itu ketika latihan, misalkan sekali dua kali lupa kan ada catatan tinggal dibuka. Itu enak, teman-teman. Tapi kalau kita nggak catat, hilang ya udah, nanti pasti hilang selamanya. Seperti itu. Nah, saya paling lemah itu di reading, Sir. Nah, kalau misalkan gini, teman-teman. Ini ada tips juga ya untuk belajar dari saya. Kalau misalkan teman-teman mengejar untuk belajar itu waktunya singkat. Nah, teman-teman kejar atau teman-teman totalkan apa yang teman-teman kuasai. Contoh ya, teman-teman, kalau saya dulu itu paling seneng karena di structure. Nah, yang saya buat nyelamatin nilainya yang lain itu adalah structure. Jadi saya belajarnya karena ngebut waktu tes, itu saya belajar saya polkan itu di structure-nya. Gitu ya. Nah, kalau reading sama listening karena saya merasa berat, maksudnya saya merasa vocab saya terbatas dan agak sulit gitu ya dulu, teman-teman. Nah, akhirnya saya merasa kayak gini, itu saya ikhlaskan dulu, sebisa saya dulu. Seperti itu. Karena kalau teman-teman memaksakan untuk mengejar semuanya harus tinggi, bisa sebenarnya, tapi waktunya tidak bisa singkat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tips dari saya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada waktu yang lebih panjang atau ekstensif, saran saya bisa dipelajari ketiganya. Karena lumayan kalau semakin tinggi nilai teman-teman, semakin bisa dipakai untuk beasiswa apapun. Saya dengar-dengar itu di TOEFL ITP itu ternyata bisa dipakai untuk daftar ke Australia, teman-teman. Beasiswa AAS ya, kalau teman-teman berminat. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau nggak salah minimal skornya itu 600. Nanti itu dikonversi dengan skor IELTS, tapi teman-teman nanti dikasih pelatihan gratis IELTS dan diberikan tes IELTS gitu. Untuk mengkonversinya atau membantu konversi dari nilai TOEFL ke nilai IELTS seperti itu. Jadi bisa, teman-teman. Semakin tinggi nilai teman-teman, semakin memungkinkan untuk gerak teman-teman. Misalkan mau daftar ini, daftar itu lebih mudah seperti itu. Kemudian Mister ada nggak buka kelas khusus latihan soal gitu? Nah, yang saya sampaikan kemarin, Miss Devi, yaitu nanti setelah program selesai, nanti coba deh saya cek dulu ya, karena takutnya belum saya rapikan. Jadi nanti cek-cek dulu, kalau udah rapi, nanti akan saya buka kelas tambahan untuk bulan kedua ya, buat teman-teman yang minat, nanti bahas soal-soal yang asli dari ITS yang saya punya. Nah, untung-untung kalau teman-teman pas tes nemu soal yang sama.
Seperti itu. Nanti kita bahas itu di hari terakhir reading, kalau nggak salah hari Minggu, gitu ya. Search structure dan reading dibatasi nggak Serpas ITP online? Misalnya 25 menit structure, ya betul teman-teman. Lalu nggak bisa kembali lagi kalau udah diisi. Betul, itu dibatasinya waktu, Miss. Jadi teman-teman kalau di structure hanya punya waktu 25 menit maksimal untuk mengerjakan 40 soal. Kalau 25 menit udah habis, otomatis section itu atau structure itu akan tertutup otomatis. Dan teman-teman harus pindah ke section berikutnya. Selesai nggak selesai gitu ya. Nanti di reading juga sama. Reading itu waktunya 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Seperti itu. Jadi makanya untuk menghemat waktu itu penting sekali. Salah satu yang saya tekankan itu kenapa kok kita perlu belajar tips, trik, dan strateginya untuk mengerjakan cepat. Karena musuhnya teman-teman selain vocab itu adalah waktu. Seperti itu. Jadi teman-teman asah instingnya dengan cara sering-sering latihan. Ya teman-teman. Kemudian jadwal tes online kapan aja? Nah, bisa dilihat di link yang di-share sama Mr. atau Miss Nayaka Arya ya, IEF. Nah, di situ ada online, ada yang offline, atau digital atau onsite gitu ya. Kalau saya sarankan yang online, teman-teman. Jadi kalau belum keisi struktur nggak bisa lagi ya. Betul, kalau waktu habis, tesnya sudah tertutup, ya sudah teman-teman, nggak bisa back. Kalau waktunya sudah habis. Tapi kalau waktunya masih, ya teman-teman masih bisa back di struktur sama di reading. Seperti itu. IELTS atau TOEFL itu tesnya berlaku berapa lama ya, Sir? Kalau TOEFL itu 2 tahun. Kalau IELTS sepertinya sama, teman-teman. Sertifikatnya berlaku 2 tahun. Kalau teman-teman udah 2 tahun sertifikatnya, itu nanti harus tes lagi. Gitu ya, teman-teman. Silahkan, Mr. atau Miss Arfian. Halo Mister, selamat malam. Oke, selamat malam, Mister. Gimana? Mister mau nanya nih, sepengetahuan Mister aja. Ini kan kita tahu ya, lembaga yang nyelenggarain tes TOEFL resmi itu kan banyak ya Mister ya. Ada ya Colorado, Betul? ada LT, ada Betul. LKP, Texas dan sebagainya. Nah, Mhm. yang saya mau tanyakan di sini, apa sih, Mister, perbedaan dari setiap lembaga itu? Apakah dari soalnya ada yang mudah, ada yang sulit, atau mungkin dari segi teknisnya, atau mungkin dari segi pengawasannya? Secara kan dari harga yang mereka tawarkan kan juga beda-beda ya, maksudnya. Walaupun masih dalam range antara 500 sampai 600 ribuan gitu. Bedanya apa sih gitu? Jadi mungkin barangkali bisa buat jadi referensi kita yang baru mau mulai tes TOEFL, oh sebaiknya tuh pilih lembaga yang seperti ini, yang seperti ini, seperti ini gitu. Itu aja sih, Mister. Oke, jadi saya dapat pertanyaannya. Jadi intinya dari pengalaman saya ya, teman-teman. Jadi saya bukakan dulu. Ini adalah linknya, teman-teman, yang di-share Mr. Nayaka tadi atau Miss Nayaka tadi ya. Yaitu jadi gini, namanya lembaganya itu IEF, teman-teman. Jadi ITS itu kayak minta tolong ke IEF. Atau kalau nggak salah kebalikannya ya, IEF itu dia berafiliasi dengan ITS. Nah, siapapun lembaga di Indonesia yang mau daftar atau yang mau mengadakan tes TOEFL yang asli dari ITS itu harus izin dari IEF itu. Nah, nanti akan di-training dan disumpah teman-teman oleh IEF untuk tidak membocorkan soalnya. Gitu ya. Nah, untuk lembaga yang sudah terdaftar itu teman-teman bisa lihat di bawah itu lengkap, ada tanggal tesnya juga dan juga ada kontak yang teman-teman bisa hubungi kalau teman-teman ingin mendaftar, dan beberapa itu ada websitenya, website resminya. Di atas itu teman-teman bisa memperhatikan ya. Jadi diperhatikan dulu yang atas itu teman-teman mau ngambil yang digital atau online atau yang paper base yang datang ke tempatnya. Gitu ya. Nah, kalau saya sarankan ngambil yang online saja. Kalau Januari udah pasti mau lewat ya, teman-teman. Berarti pasti teman-teman nanti ngambilnya yang Februari. Terutama ini lagi gencar-gencarnya. Banyak yang rebutan sertifikat TOEFL gitu. Jadi memang nggak bisa daftar mendadak itu jarang sekali bisa, teman. Kecuali di Colorado Bengkulu sama CIA. CIE ya. CIE dulu dulu bisa, tapi sekarang nggak tahu teman, bisa nggak mendadak. Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok yang lain nggak bisa mendadak, sedangkan Colorado itu bisa mendadak. Nah, ini cuman spekulasi saya ya, teman-teman. Ini cuman menurut saya gini, karena dua lembaga tadi itu sepi, teman-teman. Jadi jarang yang daftar di situ. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau butuh cepat, itu silahkan daftar di dua itu. Cuman saya dulu pernah ada pengalaman tidak enak di dua lembaga ini. Ya, jadi saya pernah
nilai dan sertifikat saya itu dianulir dan saya juga dipaksa untuk mengaku melakukan kecurangan. Gara-garanya itu sepele, teman-teman. Karena saya mengerjakan dengan waktu yang tidak wajar. Jadi saya dulu pernah mengerjakan itu nggak sampai 50% dari alokasi waktu itu sudah selesai di reading ya. Dan cuman salah di bawah eh, kalau nggak salah dulu salahnya 8 mereka bilangnya gitu. Nah, di juga gitu. Structure itu baru 7 menit udah selesai gitu teman-teman. Dan di dulu waktu itu tuh bener semua gitu. Jadi makanya saya bilang nggak masuk akal kenapa? Nah, kalau misalkan memang kita bisa ya dan waktunya bisa cepet dan bener banyak kan nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya dan kita juga bener nggak curang gitu teman-teman. Itu tetap dianulir. Maksudnya mereka nggak mau tahu intinya Kak, buat mereka kalau kalau menurut mereka itu nggak wajar, itu nggak dikasihkan. Jadi kayak seolah-olah itu penilaiannya subjektif, teman-teman. Atau bisa saya bilang pengawasannya itu kalau menurut saya, sepengalaman saya itu tidak ramah, gitu teman-teman. Sedangkan yang lain saya belum pernah. Saya pun ngerjakan di tempat lain pun juga sama. Saya pasti kebut gitu ya, karena saya juga tertantang gitu ya. Maksudnya secepat apa saya bisa mengerjakan dan kira-kira banyak salahnya berapa. Seperti itu. Jadi kayak menantang diri sendiri gitu, kayak seru gitu ya, teman-teman. Terutama kalau misalkan soalnya itu dapat yang beda, karena sering sekali saya dapat yang sama, gitu ya. Nanti saya ceritain di hari ketiga, teman-teman. Di reading kok bisa saya dapat sama, sedangkan mungkin teman-teman yang mungkin udah tes sampai 7 kali, 6 kali, 8 kali, kok nggak pernah dapat soal sama. Nanti saya ceritain di akhir kelas reading, gitu ya. Nah, intinya saya sarankan teman-teman mungkin yang lembaga-lembaga yang enak, yang dari pengalaman saya itu yang pertama dari Bappenas, yang kedua dari ILTI, dari UII atau UI, ya. Kemudian Universitas Muhammadiyah Purwakarta, teman-teman. Cuman kemarin itu ada yang bilang ke saya, katanya Universitas Muhammadiyah Purwakarta itu nggak ada di sininya, teman-teman, di apa namanya di halaman IEF ini. Nah, saya belum pernah ngecek sih, tapi coba nanti saya cek. USU ini juga enak teman-teman. Universitas Sumatera Utara itu juga enak, ya. Jadi ramah, maksudnya enak itu mereka pengawasannya itu kadang kita sebelum tes itu diajak bercanda. Jadi itu yang bikin kita nggak tegang gitu ya. Ketika tes itu kayak bersahabat gitu sama eh, penjaganya. Jadi enak teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk biaya itu beda-beda ya, teman-teman, tergantung di mana teman-teman daftar. Colorado itu murah loh, teman-teman. Colorado itu murah kalau nggak salah 565 atau sekitar segitu itu paling murah kalau nggak salah. Tapi Colorado ada yang ini, yang bundle. Maksudnya tulisannya bundle atau paket ya. Jadi ada kelasnya juga itu 850.000. Sekarang nggak tahu sama atau udah naik, saya nggak tahu teman, atau bahkan turun nggak tahu ya. Nah, seperti itu yang saya tahu. Dan tadi sudah saya sebutkan kalau teman-teman misalkan UI ini ya, Universitas Indonesia, kemudian UII, Uncilax, teman-teman, itu enak banget, orangnya ramah sama kita. ILTI, ILTI Gramedia, ya, dan ILTI yang Jogja. Jadi ILTI ada dua, itu enak-enak kalau menurut saya. Ramah-ramah maksud saya gitu. Bappenas itu juga ramah. Maksud pertanyaannya gitu nggak, Mister? Atau melenceng jawaban saya? Oke, gitu. Berarti dari beberapa tempat itu mungkin yang membedakan itu penyajian mereka, misalnya kayak care-nya mereka, masalah soal mungkin ya hampir di semua tempat tingkat kesulitannya sama ya, Mister ya. Kalau kesulitan sama, Gitu. karena gini teman-teman, soalnya itu dari ITS asli, Mister. Jadi bukan dari penyelenggara, maksudnya bukan dari pengawas. Mereka itu hanya di apa ya teman-teman, kayak eh, diminta jadi pengawasnya. Nah, untuk soalnya itu yang bikin asli dari ITS. Jadi misalnya nih, saya itu dulu pernah, misalkan bukan pernah sih, sering teman-teman. Misalkan tesnya di A, misalnya di satu tempat, di tempat A, kemudian tes lagi di tempat yang beda, di B di bulan berikutnya, itu soalnya sama. Jadi saya menyimpulkan kalau eh, apa namanya, jadi bukan tiap tempat tes itu beda soalnya, bukan, tapi memang eh, apa setiap tempat tes itu memang mereka hanya diminta untuk mengawasi saja sama melayani pendaftaran seperti itu. Dapat ya, Mister. Jadi bukan bukan soalnya beda, tingkatnya sama, karena soalnya sama, teman-teman. Yang ada kan asli dari ITS, yang berikan soal itu asli dari ITS, dari Amerika sana, New Jersey sana, seperti itu. Dapat ya?
Oke. Kemudian sebentar tadi sampai Sir masih nggak paham. Kalau saya ngerjain structure 20 menit, lalu reading bisa 60 menit gitu. Nggak bisa, Miss. Jadi soalnya itu tiap section ya, teman-teman. Waktunya itu maksud saya itu tiap section. Jadi structure itu paling maksimal itu 25 menit. Reading itu maksimal 55 menit. Misal teman-teman structure selesai nih 15 menit gitu ya. Kan harusnya structure kan masih ada 20 masih ada 10 menit. Itu nggak ditambahkan ke reading, teman-teman. Bukan seperti itu hitungannya. Jadi 10 menit itu ya udah habis gitu. Jadi nanti reading mulai lagi dari nol dan waktu maksimalnya itu 55 menit. Bukan ditambahkan semua enggak, teman-teman. Ya jadi per section. Jadi listening, tapi kalau listening beda ya. Listening itu waktunya itu per soal, bukan per seluruh seluruh apa namanya? Seluruh bagian listening enggak, tapi nanti per soal. Per soal itu cuma 12 detik waktu teman-teman untuk menemukan jawaban ABCD-nya. Seperti itu. Nah, kalau di structure sama reading itu akumulatif. Jadi structure itu seluruhnya 40 soal itu waktunya itu 25 menit maksimal. Nah, misal teman-teman selesai 5 menit aja, 20 menitnya hangus, teman-teman. Nggak ditambahkan ke reading, gitu ya. Seperti itu. Kemudian dua lembaganya tadi namanya apa, Mister? Nah, kalau yang saya nggak sarankan ya, teman-teman, yang dua lembaga tadi yang Colorado sama CI. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau nyoba, that's okay. Gitu ya. Cuman dari pengalaman saya itu nggak enak. Belum tentu pengalaman saya nggak enak, pengalaman teman-teman nggak enak juga belum tentu. Gitu ya. Beda. Siapa tahu mungkin karena orangnya nggak suka muka saya atau gimana, saya juga nggak tahu, teman-teman. Seperti itu. Mister pakai cheat. Gini teman-teman, aplikasinya itu sangat sensitif ya. Kita buka fitur Windows, jangankan kita buka fitur, teman-teman. Misalkan laptopnya teman-teman itu menginstal antivirus dan antivirus itu otomatis mengeluarkan notif gitu ya. Itu akan otomatis aplikasinya tertutup. Jadi memang aplikasinya itu sangat sensitif. Nah, apalagi kalau kita nge-cheat itu agak sulit gitu ya. Nggak bisa kalau lewat pakai komputer. Harus ada cara lain untuk kalau mau nge-cheat. Kemudian Colorado Bengkulu dan CI Palembang, betul. Oke, thank you. Kalau Kaplan belum pernah nggak? Kaplan belum pernah, teman-teman. Saya baru dengar ini juga. Mungkin ada ya di situ ya. Kaplan. Tapi yang pasti untuk bobot soalnya itu semuanya sama kok, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman daftar di Kaplan, misalkan dia terdaftar di sini ya berarti sama aja bobot soalnya seperti itu. Mungkin yang beda-beda itu pengawasannya aja, gitu ya. Kemudian 575 Mister termasuk pengiriman sertifikat. Ya, tergantung tempat teman-teman. Kalau di UII itu kalau nggak salah 605 kalau saya nggak salah ya. Mister berarti coba semua tes TOEFL di link IEF Awesome. Mister berarti kalau semuanya belum pernah teman-teman. Kalau semuanya saya belum pernah gitu ya. Jadi hanya beberapa saja. Kemudian oke dapat Mister oke. IES Foundation gimana Mister? Nah, IES Foundation itu kalau setahu saya itu masuk di Bappenas, teman-teman. Jadi Bappenas itu dia bekerja sama dengan banyak ya ini ya, koperasi Bappenas ini ya, teman-teman. Bekerja sama dengan beberapa tempat gitu ya. Nah, salah satunya itu IES Foundation. Nah, ini saya belum pernah tapi saya akan nyoba itu di tanggal 30 nanti. Ya. Itu kalau nggak salah tesnya jam 3 sore atau jam 2 siang gitu. Saya lupa, teman-teman. Kemudian standar harganya emang 500-an ya atau emang ada yang lebih murah. Nah, kalau tes TOEFL asli teman-teman ya, resmi itu paling murah itu 550.000. Kalau teman-teman mendapatkan tes kok di bawahnya itu bahkan gratis, itu bukan tes yang asli ITS. Oke, dan otomatis sertifikatnya nggak mungkin apa namanya bisa dipakai untuk daftar LPDP. Kecuali ya teman-teman, kalau teman-teman mengikuti kompetisi dan hadiahnya adalah didaftarkan tes gratis. Karena memang saya sendiri ada rencana, tapi masih nggak tahu kapan teman-teman. Tapi saya ada rencana bikin kayak kompetisi seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalkan tertarik, boleh. Nanti stay aja di grup teman-teman. Nanti karena saya rencana nanti kalau misalkan ada promosi-promosi gitu, saya upload ke grup-grup alumni seperti itu. Dan mungkin ada teman-teman juga, temannya teman-teman juga yang berminat juga boleh gabung nanti ya. Sir, saya IES Foundation tanggal 10, mudah-mudahan soal kita sama, aku mau join kelas. Nah, kayaknya ya teman-teman, saya punya soalnya. Karena
memang di 2024 ini ada beberapa soal yang eh, baru ya, bukan beberapa, banyak teman-teman soal baru, tapi kayaknya saya punya. Nanti coba deh saya lihat di tanggal 30, coba saya cek. Jadwalnya ada yang malam nggak ya, Sir? Jadwalnya ada yang malam nggak ya, Sir? Kalau jadwalnya malam itu tadi siapa ya yang ngasih tahu? Kalau nggak salah itu sore tadi. Kalau nggak salah yang ini Bappenas, Koperasi Bappenas itu ada yang malam kalau nggak salah. Di sesi sore tadi kayaknya ada yang ngasih tahu ke saya atau ngasih info ke saya kalau ada yang tes itu bisa malam, teman-teman. Ya. Cuman umumnya saya belum pernah gitu tes, bahkan yang baru jam 3 itu atau jam 2 itu saya baru denger itu ya besok ini teman, tanggal 30 itu. Sebelumnya itu selalu pagi gitu. Kalau nggak Bappenas pun saya pernah itu pagi banget, itu jam setengah 7. Seperti paling siang itu ada yang mulai itu jam 10, teman-teman. Nah, di atasnya jam 10 belum pernah. Cuma nanti tanggal 30 itu jam 3 atau jam 2 seperti itu. Kemudian kalau ikut tes yang online, kalau ikut tes itu yang online, waktu tesnya fleksibel atau emang udah ditentuin, sudah ditentukan teman-teman sama mereka. Ya, beda sama prediksi. Kalau prediksi fleksibel, dikasih hari ini sampai hari ini gitu ya. Nah, jam berapapun bebas. Tapi kalau yang TOEFL yang asli dari TIAS itu ditentukan sama tempatnya sana, teman-teman. Seperti itu. Jika kebutuhan hanya untuk persyaratan kerja, prediction saja cukup mungkin ya, Mister. Betul. Atau gini, teman-teman. Kerjanya di mana gitu ya. Teman-teman tanyakan dulu di bagian informasi. Di yang apa namanya kontak yang bisa dihubungi itu teman-teman tanyakan. Gitu ya. Apakah harus maksudnya apa namanya sertifikat prediksi itu boleh nggak? Tapi kebanyakan kalau cuma untuk kerja itu boleh kok, teman-teman. Yang prediksi misalkan dari lembaga yang nanti bisa dipakai, asalkan lembaganya terdaftar gitu ya. Mister izin bertanya untuk soal TOEFL ITP resmi, apakah soalnya pakai itu terus atau diganti soalnya, Mister? Nah, ini dari pengalaman saya, teman-teman. Setiap tahun itu pasti keluar soal baru. Ya, walaupun semakin ke sini semakin mudah. Maksudnya semakin mudah. Contohnya yang kemarin saya sampaikan, di listening itu soalnya sekarang ditulis, dicantumin. Kalau dulu soalnya enggak, teman-teman. Soalnya dulu itu kita harus dengerin juga. Harus kita apa namanya? Kita nggak bisa kita lihat soalnya. Nah, sekarang itu soalnya bisa dilihat karena ditulis. Seperti itu. Cuman yang saya pahami, setiap ganti tahun itu pasti ada soal baru. Contohnya yang ini, baru-baru ini banyak banget soal baru-baru, teman-teman. Nah, ini masih proses pengetikan karena saya sendiri juga senang banget belajar dari soal yang asli dari mereka daripada yang dari buku-buku yang terlalu liar ya, teman-teman, yang saya sampaikan ke teman-teman misalnya Longman. Longman itu terlalu liar, banyak banget babnya dan itu nggak keluar semua. Maksudnya ada cuman sedikit yang keluar seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran nih tentang karena enaknya teman-teman kalau kita minimal tahu aja bab yang dibahas itu tentang apa, ketika teman-teman nanti tes itu akan sangat terbantu dengan pengetahuan teman-teman. Misalnya kemarin itu ngomongin tentang lebah madu. Teman ada di tes itu ngomongin tentang lebah madu kalau nggak salah di listening. Nah, ketika mengerjakan atau ketika melihat pilihan ABCD-nya, saya langsung bisa tahu jawabannya karena kebetulan keluarga saya peternak lebah. Jadi kadang saya juga belajar tentang lebah-lebah dari orang tua saya gitu ya, teman-teman, entah itu dari keluarganya paman, dari keluarga saya sendiri itu kadang tanya-tanya gitu. Dan alhamdulillah itu membantu banget kalau kita punya pengetahuan background atau pengetahuan tentang yang dibahas di situ. Nilai 500 apakah berat untuk pemula, Mister? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang berat, asalkan teman-teman nikmatin belajarnya aja, gitu ya. Jangan tanamkan ke perasaan kita, ah kok sulit ya, jangan teman-teman. Ya, tapi kok daripada teman-teman bilang kok sulit ya, nah, mending teman-teman pikirkan gini, ini gimana ya cara cara ngerjakannya, gitu. Nah, cari sampai dapat. Boleh tanya, boleh, mumpung teman-teman belum waktunya tes. Karena kalau udah waktunya tes nanti nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak berat kok teman. Atau kalau teman-teman mau ngecek, nanti deh ikut aja kelas tambahan karena lumayan teman-teman dapat apa namanya tes prediksi gratis atau simulasi tes gratis. Bisa tahu skor prediksinya teman-teman sebelum hari H tes. Seperti itu. Mister, untuk buku cetak, apakah ada saran untuk beli buku cetak penerbit si A? Nah, kalau saya sendiri juga masih nulis ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman urgent, butuh sekarang, ada. Nanti silahkan japri saya, nanti saya sarankan. Ada buku yang asli dari ITS juga, teman-teman. Seperti itu.
Cuman nggak banyak ya. Kalau yang dari ITS itu nggak banyak teman-teman. Latihannya cuma satu buku itu 2 paket soal. Nanti sudah lengkap dengan kunci jawaban dan skripnya. Seperti itu. Intinya jangan ada sugesti ke diri kita sendiri kalau TOEFL itu sulit. Itu udah langkah langkah pertama yang salah ya teman-teman. Jadi jangan bilang sulit, bilang aja kalau eh, kita tertarik atau kita tertantang gitu. Harus dicari sampai ketemu caranya gimana soal ini, misalnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, atau ketika nanti teman-teman latihan dari sumber apapun dah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan japri saya. Nanti kalau saya nggak tahu saya carikan sampai ketemu. Gitu ya. Okay. Thank you so much for tonight, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.